Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Yang pertama saya hormati Kepala Sekolah SD 164 Ibu Hajah Rita di SPDI. Seterusnya Bapak Ibu Majelis Guru yang saya hormati, yang berkenan hadir acara kita pada hari ini. Baiklah, acara kita pada hari ini yaitu diseminasi budaya positif yang nanti sudah berada di tengah-tengah kita, Bapak Suyono SPD, yang nanti akan memaparkan mengenai diseminasi budaya positif oleh Bapak Suyono. Namun sebelum itu, mari kita dengarkan dua kata-kata sambutan dari kepala sekolah SD 164, yakni Ibu Hajah Rita di SPDI. Kepada Ibu kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas izinkan kita berkumpul pada hari ini, yaitu pelaksanaan kegiatan guru penggerak, yaitu diseminasi budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Suyono SPD sebagai calon guru penggerak. Yang terhormat Bapak dan Ibu Majelis Guru yang telah sempat hadir pada pagi hari ini. Di sini sebagai yang ditularkan di SD 164, kami sangat mendukung sekali kegiatan calon guru penggerak yang ini merupakan guru penggerak yang kedua. Yang pertama sudah ada Bu Sri Wahyuni SPD yang telah lulus. Alhamdulillah, itu merupakan jembatan untuk memajukan sekolah, kemudian untuk lebih baik lagi kesejahteraannya. Alhamdulillah, untuk guru penggerak yang pertama sudah P3K,
kemudian sudah sertifikasi. Mudah-mudahan guru-guru yang lain akan mengikuti jejak-jejak dari guru yang telah berhasil. Saya kira itulah yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Ya, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kepala Sekolah SD 4 Ibu Nurgita di SPDI. Kemudian acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Alfonso Yusufsono Esos. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan ba'da al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sa'atil maut wa najjina min an-nar wa akhina bis-sa'a. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولوالدينا وهم كما ربنا صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Memasuki acara inti kita yaitu pemaparan materi dari Bapak Suyono SPD, di mana materi kita pada tema hari ini yaitu mengenai diseminasi budaya positif. Kepada Bapak Suyono SPD, kami silakan. Baiklah, terima kasih kepada saudari moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk melaksanakan diseminasi budaya positif. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, diseminasi ini artinya menyebarluaskan ataupun memberikan pemahaman, karena di sini terkait yaitu budaya positif. Jadi diseminasi budaya positif itu sendiri maksud dan tujuannya yaitu saya akan mencoba mengajak terus memberikan pemahaman kepada kita semua, berbagi ilmu tentang budaya positif yang saya dapatkan di modul guru penggerak. Baik, ini adalah profil saya, profil pengajar praktik saya yaitu Chandra Pabekti, dan fasilitator saya Bu Endang Putrastuti. Beliau adalah guru SMA di Banyuwangi, Jawa Timur. Jadi ini adalah tujuannya diseminasi Bapak Ibu ya. Jadi pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, tujuan diseminasi ini adalah guru penggerak memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Selanjutnya, guru penggerak mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak kepada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya, menjelaskan konsep budaya positif yang berdasarkan pada konsep perubahan paradigma stimulus respons
teori kontrol, serta nilai-nilai kebajikan universal yang dijabarkan penerapannya pada modul ini. Selanjutnya, menjelaskan konsep makna disiplin, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, restitusi dengan 5 posisi kontrol, serta segitiga restitusi. Dan menerapkan dalam ekosistem sekolah yang aman dan berpihak kepada murid. Selanjutnya, kita akan sama-sama menyusun strategi aksi nyata yang efektif dengan mewujudkan kolaborasi beserta seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. Selanjutnya, menganalisis secara reflektif dan kritis penerapan budaya positif di sekolah dan mengembangkannya sesuai kebutuhan sosial dan murid. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya Bapak Ibu. Jadi tujuan diseminasi dalam modul ini yaitu saya akan menyampaikan kepada pemangku kepentingan di sekolahnya atau Bapak Ibu semua yang ada di sini, bagi Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu guru dan staf di sekolah mengenai perubahan paradigma dan penerapan strategi disiplin positif di sekolah masing-masing agar dapat menciptakan budaya positif. Diharapkan kegiatan ini akan membantu murid belajar dengan aman dan nyaman sehingga dapat meraih keselamatan dan kebahagiaan sebagaimana disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara mengenai tujuan utama pendidikan. Baik, Bapak Ibu, ini maksud dan tujuannya di awal tadi, diseminasi budaya positif ini adalah proses penyebaran dan penerapan nilai-nilai dan kebiasaan yang baik di lingkungan sekolah. Baik, di eksplorasi budaya positif ini dalam yang saya dapatkan di mobil ini yang akan saya coba sebarluaskan dan berbagi praktik baik kepada Bapak Ibu, yaitu tentang kurang lebih ada 6, yaitu disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Selanjutnya teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Selanjutnya keyakinan kelas. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Selanjutnya 5 posisi kontrol, dan yang keenam segitiga restitusi. Baik, kita akan menggali budaya positif Bapak Ibu. Jadi sekarang ini kita sedang ada di modul budaya positif. Saya yakin Bapak Ibu guru di sini sudah bertahun-tahun mengajar, mendampingi murid-murid tumbuh dan berkembang, menyadari bahwa budaya positif di sekolah itu sangatlah penting untuk mengembangkan anak-anak yang memiliki karakter yang kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi dalam membangun budaya positif tersebut, kita akan meninjau lebih dalam tentang strategi menumbuhkan lingkungan yang positif. Kita akan bersama-sama melakukan refleksi dan menerapkan disiplin yang dilakukan selama ini di lingkungan sekolah. Bagaimana strategi kita dalam praktik tersebut, apakah selama ini sudah sungguh-sungguh menjalankan dan melakukan sebuah hukuman, serta gimana kita akan menarik dari atasnya. Jadi diseminasi budaya positif ini menekankannya kepada kepentingan
menciptakan lingkungan sekolah yang mendukung perkembangan karakter kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila dengan berlandaskan sebuah filosofi dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Jadi dalam modul ini kita akan bersama-sama untuk memahami peran sebagai pemimpin. Kita akan sama-sama bergerak dan melalui diseminasi ini harapannya dapat menggerakkan dan memotivasi seluruh Bapak Ibu guru semuanya agar yakin dan penerapan nilai-nilai kebajikan yang telah kita sama-sama sepakati. Nanti fokusnya pengembangannya pada motivasi intrinsik murid. Dengan demikian diseminasi ini selaras dengan standar nasional pendidikan dan diharapkan dapat membantu kita semuanya, guru, murid, dan seluruh komponen sekolah dalam memajukan pendidikan di Indonesia dan menumbuhkan karakter siswa yang bertanggung jawab, mandiri, dan merdeka. Baik, Bapak Ibu, saya coba berganti posisi di sebelah sini. Selanjutnya kita sama-sama akan coba implementasi budaya positif yang ada di sekolah kita di SDN 1 Padang Lebar. Kira-kira ada hal apa saja yang sudah menjadi budaya positif di sekolah kita? Coba saya akan coba interaksi dengan Bu Yuni. Bu Yuni bisa ke depan sebentar, Bu Yuni. Oke, saya coba akan interaksi nih dengan Bu Yuni nih. Ini di sekolah kita ini kan sudah pastinya sudah punya implementasi budaya positif sendiri kan gitu. Jadi menurut Bu Yuni saya coba ingin interaksi, coba Bu Yuni tuangkan budaya positif yang sudah ada di sekolah kita ini. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Terima kasih Pak Yono ya. Budaya positif yang telah saya lakukan pernah merintis ya di kegiatan CGP sekitar tahun 2023 kemarin, yaitu yang pertama menyambut kedatangan siswa di gerbang atau di depan. Yang kedua membiasakan siswa sebelum masuk kelas itu berbaris dahulu, dan mereka memilih ikon-ikon yang mereka sukai seperti salam, tepuk atau peluk kepada gurunya, agar membiasakan kita untuk dekat dengan siswa dan menghargai mereka bahwa mereka adalah peserta-peserta yang memang akan menjadi ujung tombak sekolah atau kedepannya akan membentuk karakter mereka. Menarik, silahkan bisa kembali ini. Menarik ya, ternyata di SDN 1 ini berbicara langsung dengan rekan-rekan sejawat saya bahwa di sekolah ini sudah punya budaya positif, jadi implementasinya sudah berjalan. Dan selanjutnya nih, jadi seperti hal-hal yang juga menjadi kebiasaan keperuntukannya kita untuk siswa, kadang-kadang ketika hadirnya ajang talenta tiap tahunnya, misalnya O2SN,
Eh, Mungkin kalau piala dapat dari panitia besar yang ada di U2SM, piagam juga. Eh, ini hal yang sepele sebenarnya. Secara eh, nggak ada tertuang di program sebenarnya. Akan tapi ini sebuah kayaknya budaya yang dapat memotivasi siswa. Kadang-kadang ketika siswa kita mendapat level juara di tingkat kecamatan ataupun kabupaten, kadang-kadang Bapak Ibu di sini saya menyaksikan secara langsung eh, untuk memberikan semangat supaya dia menang. Kadang-kadang nyawer, kadang-kadang namanya sawerannya ini udah tahu bisa 10.000 bahkan ratus ribu itu tentang nama korban yang lainnya misalnya akhir punya namanya budaya bung ini. Jadi itu juga sebenarnya nanti sama-sama kembangkan itu menjadi sebuah program. Ternyata sebenarnya sudah berjalan tanpa kita sadari. Namun nanti akan kita gali lagi bahwa itu sebagai budaya positif juga. Ini ada yasinan juga di Jumat, ini dari kegiatan guru-guru PAI dari sekolah kita, dan budaya menjaga kebersihan lingkungan kelas ini sudah menjadi kesepakatan kelas. Selanjutnya yaitu ada menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Di sini kadang-kadang tiap hari Sabtu misalnya kita selalu menerapkan budaya gotong royong yang notabene seluruh warga sekolah bersama-sama membersihkan lingkungan sekolah. Selanjutnya yaitu yang juga Bu ini sampaikan tadi, ada budaya salam dan segala macam yang sudah saya interview dengan Bu ini tadi, bahwa sekolah kita ternyata sudah memiliki implementasi budaya positif. Jadi tinggal kita menindaklanjuti secara berkelanjutan, mempertahankannya dan mengembangkan lebih jauh lagi tentang program-programnya. Oke, selanjutnya nanti hal-hal yang sedemikian nanti akan coba kita sama-sama bicarakan dalam budaya positif ini, bahwasanya apa yang penghargaan ini saya rasa enggak cukup hanya untuk di hal-hal yang berprestasi saja Bapak Ibu. Namun mungkin nanti coba kita gali lagi bahwa budaya positif ini juga memiliki peran yang sangat luar biasa untuk kita dan anak-anak kita semua di sekolah. Bahwa misalnya begini, ada siswa yang rajin menyapu misalnya kan begitu. Nanti suatu saat kita berikan penghargaan tidak masalah Bapak Ibu. Terus ada juga yang memang dia misalnya pengakuan ini perlu kita berikan kepada mereka yang notabene tidak hanya di hal yang berprestasi saja, akan tapi yang dia adaptif dan respon cepat terhadap budaya-budaya positif yang ada di sekolah kita yang sudah berlangsung. Nanti coba kita sama-sama diskusi dan berkolaborasi untuk memberikan sebuah pengakuan ataupun penghargaan kepada siswa-siswa kita yang menonjol di hal-hal budaya positif. Oke, itu kita juga berperan menjadi pimpinan dan guru juga perannya sebagai contoh. Terus selanjutnya kumpulkan balik dari siswa dan guru dan orang tua untuk mengetahui efektivitas program. Jadi juga satu ketika
kita juga perlu untuk menceritakan sebuah kisah sukses penerapan dari nilai-nilai budaya positif ini untuk memotivasi siswa. Misalnya dari Bapak Ibu guru ada kisah sukses Pak Irawan bisa sampai di titik ini misalnya kan begitu. Nanti kisah-kisah ini bisa kita angkat untuk memotivasi siswa-siswi kita supaya untuk semangatnya belajar, untuk tidak putus asa dan terus berjuang. Nanti secara kita bergantian karena pasti Bapak Ibu guru di sini juga punya potensi masing-masing untuk bisa kita jadikan sebuah kisah sukses. Jadi penerapannya sehingga bisa dapat memotivasi siswa-siswi kita di sekolah. Oke, langsung kita ke materi ya Bapak Ibu. Jadi yang pertama yaitu kita akan bahas tentang disiplin positif. Jadi disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Mungkin dalam masing-masing pembahasannya ini itu tidak akan panjang, tapi hanya kesimpulan saja yang akan saya sampaikan. Jadi disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Jadi disiplin positif dan nilai kebajikan universal ini adalah sebuah teori kontrol dari Dr. William Glasser. Beliau menekankan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh upaya untuk memenuhi 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kelangsungan hidup, cinta dan rasa ingin memiliki, kekuasaan, kebebasan, dan kesenangan. Jadi mengkonsepsi umum adalah anggapan bahwa kontrol berarti memanipulasi atau mengendalikan orang lain. Padahal sebenarnya kontrol itu sendiri adalah merujuk pada kemampuan individu untuk mengatur perilaku diri sendiri untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi teori ini menggantikan paradigma stimulus respon yang tradisional dengan pendekatan yang lebih holistik, menekankan pada pemahaman motivasi internal. Disiplin positif berfokus pada pengembangan hubungan yang hormati antara siswa dan pendidik, membangun lingkungan yang mendukung di mana siswa merasa dihargai dan didukung dalam memenuhi kebutuhan mereka. Dalam praktiknya, disiplin positif terlihat dalam penerapan aturan yang adil dan konsisten, serta menekankan pada pembentukan masalah bersama. SLCC. Selanjutnya yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Jadi Yang ke satu apa kedua? Yang ketiga. teori motivasi mengacu pada berbagai konsep yang menjelaskan faktor-faktor yang mendorong individu untuk bertindak dengan fokus pada kebutuhan internal seperti teori kontrol Glasser dan insentif eksternal. Hukuman dan penghargaan adalah metode tradisional yang disiplinkan siswa, di mana hukuman digunakan untuk mengurangi perilaku negatif melalui konsekuensi yang tidak menyenangkan. Sementara penghargaan diberikan untuk memperkuat perilaku positif, di mana fokusnya adalah pada pemulihan dan perbaikan kesalahan yang telah dilakukan, sehingga siswa belajar bertanggung jawab atas tindakan mereka dan mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang dampak perilaku mereka terhadap orang lain. Dalam pengamatan di lingkungan sekolah, praktik penghargaan sering terlihat dalam bentuk pujian dan pemberian sertifikat. Sedangkan hukuman mungkin masih digunakan meskipun ada pergeseran menuju metode disiplin yang lebih positif seperti restitusi. Melalui pendekatan restitusi, siswa diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan mereka
yang tidak hanya mendidik mereka tentang tanggung jawab, tetapi juga membantu menciptakan budaya sekolah yang lebih inklusif dan mendukung. Selanjutnya yaitu kita akan bicara tentang keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas ini praktisi terlebih dahulu di sekolah kita ada Bu Yuni tadinya juga sudah mempelopori kegiatan keyakinan kelas kan begitu. Jadi selanjutnya tinggal mungkin ketika ada beberapa kelas yang mungkin belum memiliki keyakinan kelas, nanti kita akan sama-sama berkoordinasi, berkolaborasi dengan ada Bu Yuni di sini juga, guru penggerak angkatan 7, ada saya juga, dan tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu guru mungkin pemahamannya yang lebih daripada apa yang sudah kami dapatkan, nanti kontribusi dan kolaborasinya mohon dukungannya. Jadi memiliki keyakinan sekolah atau kelas yang sangat kuat adalah penting karena keyakinan tersebut berfungsi sebagai fondasi dan arah tujuan yang jelas, membantu semua aktivitas dan keputusan dalam lingkungan pendidikan. Jadi keyakinan kelas ini membantu menciptakan visi bersama dan menyatukan seluruh warga sekolah ataupun kelas dalam mencapai tujuan bersama, seperti menciptakan lingkungan aman, inklusif, dan mendukung. Dan begitu. Misalnya ketika di dalam kelas itu ada keyakinan kelasnya, misalnya kalau di kelasnya Bu Yuni misalnya ada ya pas belajar tidak boleh mengganggu temannya misalnya. Sebelum belajar harus berdoa dulu misalnya. Terus tidak boleh keluar sebelum istirahat misalnya, dan lain-lain. Biasanya itu kesepakatan kelas nanti akan terus diambil dan disepakati bersama. Alih-alih sekedar menetapkan peraturan yang harus diikuti, proses ini berfokus pada pengembangan pemahaman bersama tentang alasan di balik aturan tersebut dan bagaimana keyakinan ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab di antara siswa, tapi juga menyediakan kerangka kerja yang kuat untuk menyelesaikan konflik ataupun masalah dengan mengacu pada nilai-nilai yang disepakati bersama. Baik Bapak Ibu. Jadi kita akan ketemu yang namanya kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi kebutuhan dasar yang menjadi motif dari tindakan manusia baik murid maupun guru mencakup berbagai aspek yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan yang sehat dan berkelanjutan. Ini termasuk kebutuhan fisik seperti makanan, minuman, tempat tinggal, kebutuhan emosional seperti cinta, kasih, sayang, serta kebutuhan sosial seperti hubungan personal yang positif dan rasa pengakuan dari lain. Ketidakpuasan terhadap salah satu dari kebutuhan ini menyebabkan ketegangan dan frustasi. Yang pada gilirannya apabila salah satu kebutuhan manusia terpenuhi, yaitu frustasi, yang pada gilirannya dapat mengarah pada hal-hal yang perilaku tidak diinginkan, termasuk pelanggaran peraturan atau tindakan yang tidak sesuai dengan nilai kebajikan. Jadi ini sudah arahnya ke arah restitusi itu ini kan begitu. Jadi ternyata sesuatu yang menjadi kebutuhan dasar manusia bila tidak terpenuhi pasti larinya nanti ke arah pelanggaran. Dampak tidak terpenuhi kebutuhan dasar terhadap pelanggaran peraturan dan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai kebajikan sangatlah signifikan. Misalnya
seorang siswa yang tidak diperhatikan atau tidak dihargai mungkin mencari perhatian dengan perilaku menyimpang atau mengganggu di kelas. Begitu juga seorang guru yang merasa tidak didukung atau dihargai oleh guru yang kerja, mungkin dia akan merasa frustasi dan kurang motivasi untuk memberikan pengajaran yang berkualitas. Baik, peran sekolah dan guru sangatlah penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan memenuhi kebutuhan anak yang beragam. Jadi peran guru sebagai fasilitator pembelajaran yang memperhatikan kebutuhan individu setiap siswa, baik secara akademis maupun emosional. Sekolah harus menciptakan budaya inklusif yang mendukung, di mana setiap siswa merasa diterima dan dihargai. Ini dapat dicapai melalui pendekatan yang berpusat pada siswa, ya. Penggunaan praktik pengajaran yang beragam, serta promosi nilai-nilai kebajikan seperti keadilan, empati, dan kerjasama, sehingga dengan demikian sekolah dan guru berperan penting dalam membantu memastikan bahwa kebutuhan dasar semua individu terpenuhi, yang pada akhirnya kita akan sama-sama menciptakan lingkungan belajar yang positif dan produktif bagi semua pihak yang terlibat. Oke, Bapak Ibu, selanjutnya ada namanya restitusi 5 posisi kontrol. Jadi di sini gambarannya melakukan refleksi terhadap praktik disiplin yang telah dilakukan adalah langkah penting dalam meningkatkan efektivitas pendekatan terhadap siswa. Praktik disiplin yang keras atau otoriter seringkali dapat memiliki dampak negatif terhadap siswa, seperti menimbulkan perasaan tidak aman, menurunnya motivasi, atau bahkan meningkatkan resiko perilaku menyimpang. Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk mengadopsi pendekatan yang lebih konstruktif dan mendidik seperti disiplin restitusi. Jadi ini ada teori yang jadi kita akan posisikan di 5 posisi kontrol ini kedudukan kita dalam menyelesaikan masalah siswa. Kita sebagai manajer atau minimal sebagai pemantau. Jadi menerapkan disiplin restitusi ini membutuhkan pemahaman yang mendalam, ya, tentang kebutuhan dan motivasi siswa. Ini melibatkan pembinaan siswa untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka, mengakui dampak dari perilaku mereka, dan bekerja sama untuk mencari solusi yang memulihkan kerusakan yang terjadi. Melalui pendekatan ini, siswa belajar untuk mengambil tanggung jawab atas tindakan mereka. Jadi mengembangkan keterampilan pemikiran masalah, memahami konsekuensi dan tindakan mereka sendiri. Jadi dengan menerapkan disiplin restitusi, kita membantu menciptakan lingkungan belajar yang mempromosikan kemandirian, bertanggung jawab, dan kemandirian siswa. Ini bukan hanya tentang memberikan hukuman atau sanksi, tetapi tentang membimbing siswa untuk belajar dari kesalahan mereka dan tumbuh menjadi individu yang bertanggung jawab dan peduli. Jadi dengan demikian, praktik disiplin restitusi kita dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan holistik siswa, membantu mereka untuk menjadi individu yang lebih baik dan mandiri. Nah, selanjutnya ini Bapak Ibu terhadap yaitu segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu adalah pendekatan yang menerapkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari posisi disiplin. Jadi melalui restitusi, siswa tidak hanya diberi sanksi atau perilaku yang tidak diinginkan, karena ada tahapannya. Jadi tetapi juga diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan mereka. Belajar dari pengalaman tersebut dalam pemulihan hubungan yang terganggu
Dalam membimbing murid kedisiplinan positif dan kemandirian, penerapan restitusi menjadi kunci dalam mengembangkan sikap tanggung jawab dan kemandirian siswa. Guru tidak hanya berperan sebagai penegak aturan, tapi juga sebagai pembimbing yang membantu siswa memahami dampak dari tindakan yang mereka lakukan dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memperbaiki. Dengan menerapkan restitusi segitiga ini konsisten dan adil, guru membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih produktif, bertumbuh dan perkembangan siswa secara menyeluruh. Jadi harapannya ketika semuanya ini terterapkan, nanti sekolah kita SD1 Lancakan di Lebar tidak hanya ingin unggul dalam prestasi dalam hal akademik saja, tetapi juga ada pengembangan dalam karakter siswa, menciptakan generasi yang berkarakter kuat, mandiri dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Baik, Bapak Ibu, ini adalah segitiga restitusi. Jadi tahapannya itu ada 3. Yang pertama, kita harus menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Jadi dalam hal menstabilkan identitas, ketika terjadi pelanggaran, misalnya anak tidak memakai sepatu, kita harus menstabilkan identitas dulu. Jadi setiap orang pasti melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya nak yang tidak memakai sepatu misalnya. Tuh. Dan selanjutnya yaitu kita validasi tindakan yang salah. Dalam kasus anak tidak memakai sepatu tadi, kan dia pasti ingin coba mempertahankan pendapatnya tuh. Jadi tentu punya alasan mengapa dia melakukan itu. Jadi adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi kira-kira tidak memakai sepatu itu nanti takut kecucuk paku misalnya, atau hal-hal yang sejenisnya. Dalam hal demikian siswa kita minta untuk mengakui tidak memakai sepatu itu tindakan yang istilahnya itu kurang rapi lah di pandangan mata. Dan selanjutnya menanyakan keyakinan bahwa sekolah itu kan aturannya jelas, seragam itu yang lengkap. Jadi kira-kira kita tanyakan kembali ke siswanya, hal tersebut apakah pantas kira-kira dilakukan, sesuai enggak dengan peraturan sekolah. Dan ketika itu diakui, jadi peraturannya apa saja yang bisa kita ambil dari segitiga restitusi ini. Dan ini berfungsi untuk menstabilkan identitas, ya, juga validasi tindakan yang salah dan segitiga restitusinya, menanyakan keyakinan, ya. Demikian Bapak Ibu. Demikian diseminasi budaya positif yang saya lakukan hari ini. Maaf atas segala
kekurangannya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, itulah pemaparan dari Bapak Suyono SPD mengenai diseminasi budaya positif. Pemaparan yang disampaikan sangatlah menarik dan banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Semoga pemaparan materi yang disampaikan oleh Bapak Suyono SPD tadi dapat kita implementasikan secara bersama-sama, secara lebih baik lagi. Tadi juga sempat sedikit sharing dengan guru penggerak angkatan 7 bagaimana Ibu Sri Wahyuni SPD mengimplementasikan budaya positif di peserta didik. Kemudian ada lagi materi-materi yang lainnya yang sangat bermanfaat. Baiklah, dari materi yang sudah sangat banyak dan yang telah disampaikan oleh Bapak Suyono SPD, dapat kita tarik kesimpulan nih, dari budaya positif ini, menciptakan budaya positif di sekolah itu memerlukan pemahaman dan penerapan berbagai konsep inti yang berkaitan dengan disiplin positif, di mana motivasi perilaku manusia dan pendekatan kontrol ini serta restitusi dalam upaya ini penting untuk merujuk pada filosofi pendidikan nasional yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara serta nilai-nilai dan peran guru penggerak yang bersama-sama membentuk landasan bagi visi guru penggerak. Baiklah, saya Wahyuni Febrina undur diri. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Yono telah memaparkan tentang budaya positif. Semoga yang telah dimaparkan tadi bermanfaat untuk sekolah dan kita bersama. Dan semangat terus untuk Pak Yono. Atas pemaparan yang disampaikan oleh Pak Suyono SPD, dari budaya positif sampai tiga restitusi, sangat luar biasa sekali. Semoga dapat menginspirasi untuk kita semua, untuk guru-guru yang lainnya juga, dan semangat selalu Pak Yono. Siono yang telah menyampaikan materi budaya positif sehingga kita dapat menciptakan budaya positif menjadi lingkungan yang mendukung, inklusif dan produktif baik dalam konteks pendidikan, kerja maupun dalam masyarakat. Semangat terus Pak Yono.